Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, kelihatan sehat, tidak ada utang. Ketawa. Baik, Ustadz Asep Supriyatna, sahabat saya, sesama di majelis tablik dan sering ketemu kalau pas di Jogja, sudah lama gitu ya. Kemudian Ustadz Samsul Rizal, Pak Ketua, ada Kang Irfan Fahrudin. Iya, betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Usep, bahwa ini termasuk kalau bisa menjadi penciri pengajian di Muhammadiyah, dimulai dengan mengaji. Ya, tempat saya juga dimulai dengan mengaji dulu, tapi yang seperti ini baru 1-2 yang saya temukan. Ada di Kulon Progo, itu dimulai dengan mengaji tapi tarjamah. Jadi satu-satu tarjamah Quran per kata. Iya. Nah, itu yang kemudian selalu dimulai dari situ. Lama-lama dia hafal, ketika ada ungkapan misalnya yakhtalifun, itu mereka sudah tahu. Ya, sudah tahu maknanya. Kalau pelajaran sering diulang dan diulang, maka nanti akan melekat secara otomatis, ya. Dan saya apresiasi pimpinan daerah Muhammadiyah Cimahi, ya. Matur nuwun juga kepada adik saya, ya, Mas Ustadz Afif, ya, yang mengundang saya ke sini. Karena mungkin karena ada kedekatan. Nah, beliau ini masih muda ini. Pada saat habis dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah, beliau lanjut ke dulu Telkom ya. Ya, sekarang itu ya. Telkom, beliau jadi sudah lama. Alhamdulillah dapat istri orang sini. Wah, sebenarnya diharapkan bisa balik ke Tuban untuk bisa menyebarkan Muhammadiyah, tapi dimanapun yang penting manfaat. Ada juga ponakan saya dari Solo, Sulawesi Selatan, kebetulan sudah tinggal di sini. Bapak Ibu, tema kita kali ini sudah benarkah sholat kita? Ya, meluruskan penyimpangan dan memahami perbedaan. Nah, kalau orang tahu judulnya ini, judul bawah, wah ini Muhammadiyah banget, ya. Tapi sebelum itu, karena saya pertama kali baru ke sini, saya mau perkenalkan, saya buka dulu nih, Kopi Ngaji. Ya, saya inisiator pengajian Kopi Ngaji. Pernah dengar? Oh iya. Ini pengajian saya. Setiap minggu juga, tapi kita mulainya setiap Sabtu. Ya. Setiap Sabtu, ada Sabtu pertama akidah, Sabtu kedua akhlak, Sabtu ketiga ibadah, Sabtu keempat muamalah, Sabtu kelima bunga rampai, Islam yang menggerakkan. Setiap Sabtu pagi. Jadi kalau ke Jogja monggo, ya. Ini pemilihan filosofi nama Kopi Ngaji, katanya sih keren, tapi sebenarnya itu dari bahasa saya. Ya, kalau orang Sulawesi atau orang Papua bilang kopi mana, dia tidak minta kopi. Ya, tapi dia tanya, "Kau pergi kemana?" gitu. Suntuk Kopi Ngaji, kau pergi mengaji. Mau cari tahu tentang Islam, Kopi Ngaji, kau pergi mengaji. Mau cari jawaban berbagai persoalan hidup menurut Islam, jawabnya juga sama, Kopi Ngaji.
engkau pergi mengaji. Jadi jangan pergi ke diskotik atau warung kopi. Tapi tenang Bapak Ibu, kalau ke tempat saya tetap disiapkan kopi yang barusan di grinder. Jadi kayak kafe-kafe itu, ya. Ya, kopi hitam saja, ada yang pakai gula, silahkan, tidak pakai gula boleh. Ya, supaya tombo kecelik kata orang Jawa. Jangan sampai ada orang ke sana carinya kopi, loh kok ndak ada gitu. Ya baik, ini pengajian saya. Maaf, pengajian saya itu di sawah. Ya, di sawah. Ini awal-awal karena Covid, kita mulainya dari Covid. Covid kan dilarang kumpul-kumpul di tempat tertutup. Jangankan itu, sholat berjamaah saja untuk sementara waktu tidak boleh. Untuk mengurangi atau menghilangkan penyebaran Covid, virus Covid yang luar biasa dahsyat. Jadi lebih mengutamakan keselamatan jiwa. Makanya kita di sawah. Kalau di sawah, di tempat terbuka boleh. Izin pada pemerintah setempat, izin pada Muhammadiyah setempat, boleh. Asal di tempat terbuka, pakai masker. Masker Bu ya, bukan pakai masker ini ya. Kemudian jaga jarak. Ya, alhamdulillah bisa terlaksana. Ini awalnya. Kemudian ada bakti sosialnya. Ya, lama-lama ya banyak juga. Dari 100 jamaah kita ambil dari pimpinan ranting Muhammadiyah yang pengajian Ahad pagi itu sudah berjumlah sudah mulai sejak tahun 65. Tapi mati gara-gara pandemi. Jadi pandemi itu dahsyat, bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa saudara kita, orang yang kita cintai, tetapi juga menghilangkan banyak program usaha, ekonomi mati. Ya, stres juga muncul. Nah, pada saat itu seharusnya kita perlu penguatan. Perlu penguatan, kan stres, tidak ada usaha yang bergerak kan? Banyak orang yang kita cintai yang meninggal. Justru tidak boleh pengajian. Ada pengajian tapi online. Masih ingat ya? Tapi seberapa efektif pengajian online Bapak Ibu? Wah, banyak tumpahnya. Orang bisa sambil masak, bisa sambil ngobrol, bisa sambil ngopi, bisa ya tidak banyak kesannya. Sementara orang-orang yang biasa pengajian offline itu rindu bertemu dengan saudaranya, lebih fokus melihat pada ceramah dibanding daripada ngobrol. Ya, kalau online bisa sambil nonton 2 handphone, satunya drakor, satunya pengajian. Tapi yang masuk itu cerita drakor, karena kalau terputus nggak masuk gitu. Ya, ya alhamdulillah ini ya jamaah kita dari 100 jamaah, 125, 200, 300, 400, 500, 600, 700, sekarang 800 jamaah. Tapi di sawah Bu. Kalau hujan bagaimana? Alhamdulillah. Kita tidak pernah minta berhenti hujan, karena hujan itu rahmat, anugerah dari Allah. Jangan kita tolak. Ya, kita punya doa Allahumma hawalaina wala alaina. Hujannya menyingkir sebentar lah. Karena banyak yang membutuhkan hujan. Ya, apalagi di daerah sawah, petani sangat merindukan hujan itu. Tidak boleh kita tolak. Ya. Nah, itu kira-kira, mudah-mudahan nanti kalau ada yang datang ke sana Jumat, ya Sabtunya boleh mengaji di tempat kita. Ya. Nah, cuman tempatnya ini sudah ya 800, masih bisa lah muat kalau 1000. Nah, dari beberapa tempat sudah datang mengaji, berguru dari luar kota, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, untuk bagaimana cara mengelola pengajian. Ya alhamdulillah. Itu kira-kira ya kopi ngaji. Tapi kalau ada bilang mana kopi, itu lain lagi artinya, dia minta kopi. Baik, kita kembali ke pengajian ini. Sudah benarkah sholat kita? Salah satu prinsip dari ibadah itu adalah harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, itu prinsipnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan salihah. Siapa yang menghendaki pertemuan dengan Tuhannya kelak, Tuhan yang selama ini disembahnya, syaratnya ada dua. Pertama, falyamal amalan salihah, dia harus melakukan amal yang solih. Amal yang solih apa? Amal yang baik. Tapi baiknya itu solih, itu baik karena cocok, karena sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ngarang, ya, tidak boleh kreatif dalam masalah ibadah, ya. Mau berjumpa dengan Tuhannya tetapi tidak melalui jalan yang sudah ditunjukkan Allah, ya kira-kira berjumpa tidak ya? Jadi tidak mungkin. Kadang itu kita mau masuk surga tapi tidak mau tahu tentang jalan-jalan menuju surga. Tidak pernah menyempatkan waktunya untuk mengaji, sibuk dengan duniawi. Itu aneh itu. Ya. Nah, ini alhamdulillah ini. Ya, saya melihat ada yang seragam biru kuning. Wah, ini menarik ini. Ya, dari senam kan? Tadi pas lewat, ada senam juga. Itu artinya sehat jasmani, setelah itu ngaji, sehat rohani. Allahumma amin. Iya. Jadi beberapa jamaah saya juga ada yang seperti itu. Dari goes, ada yang tadinya goes jalan-jalan langsung diminta, silakan Pak parkir di sini. Terpaksa dia parkir. Setelah itu silakan Pak duduk Pak, dilayani dengan kopi, dilayani, bilang akhirnya sampai sekarang dia ikut pengajian Pak. Gara-gara dicegat sama tukang parkir, silakan parkir di sini. Akhirnya dia parkir gitu. Dia cerita di ini. Iya, itu pentingnya. Jadi sehat jasmani, sehat rohani, sehat spiritual. Nah, itu yang kita cari, ya. Nah, syarat kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Namun dia tidak boleh mempersekutukan dalam ibadahnya itu pada Tuhannya. Ibadah kita bagus, tetapi kita juga mendatangi dukun, orang pintar. Dia dapat duit, kita dapat neraka. Iya, orang pintar minteri orang lain. Naudzubillah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini saya sebutkan dalam buku ini sebagai kata pengantar, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, au arrofan, atau orang pintar, fasaddaqahu ma yaqul, lalu membenarkan apa kata si dukun, maka sungguh dia sudah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung tidak iman kepada Al-Quran. Eman. Jadi kalau mau masuk Islam, ya udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara total, keseluruhan. Jadi hati-hati ya. Ya, jangan sampai hanya satu, ya kita mendatangi kayaknya sepele, tapi bener loh. Wah, itu sudah bahaya itu. Atau siapa yang mendatangi dukun, membenarkan apa kata si dukun, maka tidak diterima sholatnya arba'ina lailah. Sama dengan maling ini, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Coba, rugi kan? Ya, makanya jangan. Ya, sering saya ingatkan sama ya teman saya, sama saudara saya, waduh eman mas. Ya, baik. Jadi ini syaratnya. Nah, kita mau lihat falyamal amalan sholihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebenarnya Bapak Ibu,
Kalau kita lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang sallu kama raaitumuni usolli, itu sebenarnya bukan hanya kita disuruh untuk mengikuti tata cara, bacaan, gerakan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menuntut kita mencontoh spirit, jiwa sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat sholat kita hidup. Tiba-tiba saja Allah bilang fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Ini kajiannya Muhammadiyah, Al-Ma'un, makanya ada gerakan Al-Ma'un. Padahal sebelumnya ayat itu berbicara tentang apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau babnya itu Muhammadiyah itu kan membagi 4 ajaran Islam kalau dilihat dari kontennya. Pertama, ajaran akidah. Itu yang saya letakkan di Sabtu pertama. Kedua adalah ajaran akhlak. Itu di Sabtu kedua di Kopi Ngaji ya. Yang ketiga adalah ajaran ibadah. Itu Sabtu ketiga. Kalau Sabtu akhlak itu Sabtu kedua. Yang Sabtu keempat kita gunakan untuk muamalah. Sabtu kelima Islam yang menggerakkan. Jangan sampai kita hanya aktif di pengajian tetapi tidak ada gerakan amalnya. Padahal al-imanu huwa dalil. Iman itu bukti. Bukan hanya perkataan pengakuan tanpa bukti. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira bahwa mereka dibiarkan untuk mengatakan amanna, kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji? Jadi ada ujian keimanan, ya, baru ketahuan mana imannya yang benar, mana imannya yang bohongan. Jadi ujian itu untuk melihat apakah kita benar-benar beriman. Kalau kita lolos, kita naik. Ujiannya tidak harus yang berat-berat kayak musibah. Ujian itu ada yang berupa kenikmatan. Kalau musibah mungkin kita bisa istighfar, astagfirullah, innalillah. Tapi ketika ada sogokan 1 miliar, 20 miliar, ya, paling nanti pahamnya nanti kan bisa taubat. Kapan lagi kita mendapatkan uang sebanyak ini? Kan ada sholat taubat. Bapak ibu, sholat taubat itu hadisnya dhaif jiddan. Nanti bisa dilihat di sini. Ada yang ingin menembus. Iya, karena ada jamaah saya juga. Ustadz, saya tapi di Sulawesi nih. 20 tahun saya tinggalkan sholat karena saya pelaut dan bergabungnya dengan orang-orang ini. Terus saya taubat sekarang, saya ketemunya di masjid, ya. Terus saya datang ke kiai, katanya kamu harus mengkodok sholatmu, mengganti sholatmu setiap kali sholat. Ini satu kampung saya nih di Masjid Mujahidin. Ya, ada yang setiap habis sholat lagi. Saya katakan, ini ustadz model mana gitu? Nggak ada sholat kodok sholat itu. Ya, jangankan yang seperti itu, haid itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami diperintahkan untuk mengganti puasa pada hari lain, tapi tidak disuruh mengganti sholat. Ya, lah terus bagaimana dong? Ya taubatan nasuha. Yang sudah lewat sudah. Yang penting taubatan nasuha, jangan pernah lagi meninggalkan sholat, karena tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Sama dengan orang yang tidak puasa. Apa sanksinya bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa? Qadha?
atau bayar fidyah? Yang sengaja meninggalkan puasa, ya, taubat, taubatan nasuha. Karena apa? Qadha itu ketentuannya sudah jelas, maridon aw ala safarin. Fidyah itu walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kasih makan satu orang miskin. Lah orang yang sengaja nggak ada ketentuannya, dia tidak akan pernah bisa mengganti puasanya. Ya, jadi itu terus memperbanyak amalan-amalan solih yang lain yang bisa mudah-mudahan nanti ketika Allah panggil kita, amal solih kita jauh lebih besar dibanding daripada dosa-dosa kita. Kan pada akhirnya kan cuma ditimbang. Nah, makanya Muhammadiyah itu mengajak amal solih, gerakan bersama. Mungkin kalau kita bantu saudara kita 100.000, 500.000, 1 juta, mungkin tidak begitu ngaruh karena uang kuliahnya, uang anak-anaknya lebih besar. Tapi coba kalau gabungan satu jamaah ini, selesai itu masalah. Itu namanya amal jama'i, amal bersama. Dan Muhammadiyah ngajaknya ke sana. Makanya ketika ngaji Kiai Dahlan itu Al-Maun, ndak pindah-pindah itu ini. Udah diamalin belum? Jangan-jangan kita termasuk itu fawailul lil musallin, kan awalnya kan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu kira-kira masuk bab apa itu? Akidah, keyakinan terhadap hari akhir, hari kebangkitan. Kalau ada utang tidak dilunasi di dunia, nanti bisa ditagih di akhirat. Fadzadzikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah yang menghardik anak yatim. Tidak punya pelindung, tidak punya orang tua, malah dihardik. Orang lemah ini, kaum du'afa. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk kasih makan pada orang miskin. Kira-kira masuk bab apa itu? Ayat kedua dan ketiga. Akhlak, muamalat juga, tapi akhlak penekanannya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Bab apa ini? Ibadah. Padahal 1, 2, 3 ayat sebelumnya sama sekali tidak menyinggung tentang masalah sholat, ibadah. Tahu-tahu masuk ke celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang tidak sholat, bukan orang yang sholat. Celakalah bagi orang yang sholat. Jangan dipotong di situ. Siapa yang dimaksud? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya, tidak paham apa sih yang dimaksud Allah untuk sholat. Bukan hanya gerakan jengkang-jengking itu, ya, bukan, ada spirit. Wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholat kita tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, salah satu penyebabnya orang berbuat keji itu karena miskin. Miskin apa? Miskin spiritual. Mungkin kalau tetangga kita hanya mengambil saja sesuai dengan kebutuhannya. Kalau menjadi pemimpin, dia merampok uang rakyat, ya, sumber daya alam yang bukan miliknya. Mumpung jadi penguasa, kapan lagi? Kalau dia beriman, takut dia sepeser pun uang yang bukan haknya dia tidak mau. Uang haram itu. Makanya
itu pentingnya ngaji, supaya kita tahu jalan-jalan yang menuju surga, subulus salam, jalan-jalan keselamatan, dan kita tahu jalan-jalan yang bisa menyebabkan murkanya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, itulah yang kita minta. Berikan petunjuk, bimbing kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau memberikan nikmat atas mereka, orang-orang soleh, para nabi, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin yang membenarkan apa yang datang dari nabi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Nah, fawailul lil musallin ini ditujukan pada kita. Mungkin, tapi sebenarnya kalau lanjutan ayatnya, alladzina hum an sholatin sahun, orang yang lalai, dia tidak tahu kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Alladzina hum yuraun, dia sholat hanya untuk dilihat, hanya pas pilkada atau pilpres. Dia rajin ke masjid, terus minta difoto-foto, karena niatnya memang bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, tapi mendapatkan suara. Wa yamnaunal maun, anehnya dia malah melarang orang kasih bantuan yang berguna. Siapa orang ini? Orang ini adalah orang munafik. Ya, orang munafik. Jadi bukan kita yang mukmin, ya, tapi orang munafik. Ya, jadi itu, ya. Jadi saya ingatkan, sallu kama ra'aitumuni, yang sering digunakan untuk fikih sholat sebenarnya itu adalah spirit. Nah, Kiai Dahlan itu di samping spiritnya dia benahi kiblat kita, kemudian tapi spiritnya tidak pernah dilupakan. Kamu sudah memperhatikan anak-anak yang terlantar miskin korban penjajah, ya? Belum, rawat itu. Itulah namanya aksi sosialnya. Jadi pengajian Muhammadiyah, Bapak Ibu, tidak boleh hanya berhenti dari pengajian, dan itu dibicarakan secara terstruktur. Makanya ada lazismu, dan alhamdulillah lazismu kita itu mendapatkan bukan lagi 3 kali penghargaan, tapi sudah 4 kali penghargaan berturut-turut, mampu mendistribusikan harta yang diberikan kepada lazismu untuk segera didistribusikan kepada mustahik. Ya, ketuanya lazismu kita Prof. Hilman Latif, itu orang Sunda, alumni Darul Arkom Garut. Nah, sekarang menjadi Dirjen Haji dan Umroh. Ya, dia Dirjen Haji. Jadi wah, itu orang luar biasa. Dan anak buah saya. Dia dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dulu saya yang mengangkat beliau. Walaupun dia S1, saingannya S3. Saya katakan ini aja. Padahal S1 tidak memenuhi syarat, Pak. Ya, saya katakan ini aja. Ini bisa untuk diorbitkan dan dia bisa cepat. Betul saja. Ya. Setelah IAIN Sunan Kalijaga, dia ke luar negeri, ya, ke Belanda termasuk. Alhamdulillah. Ini ada mahasiswa saya baru tahu. Ya, anaknya Pak, setelah cerita Pak Edi Sudrajat, ada anak saya 2 di UMY. Oh iya, siapa ini? Satunya di komunikasi dakwah. Siapa namanya? Afisena Ismail. Iya, wah, langsung saya telepon Afisena. Saya ketemu sama. Saya di mana kira-kira? Dilihat latar belakangnya, Cimahi Ustadz. Oh iya.
Dia aktivis juga. Jadi kalau menjadi mahasiswa jangan hanya masih menjadi mahasiswa biasa. Aktiflah. Karena kesuksesan manusia di Indonesia itu survei itu 90% dari organisasi, bukan dari perkuliahan. Ya. Baik, saya lanjut. Ini ya. Bisa tanhanil fahsai wal munkar. Apa sebabnya? Kan banyak orang yang sholat, tapi dia juga tenggelam dalam kemaksiatan. Apa istilahnya? STMJ ya, kata Kiai Haji Zainuddin MZ. Sholat terus, maksiat jalan, supaya surga dan neraka seimbang katanya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sebenarnya kalau sholatnya benar, dia tidak mungkin sampai ke sini. Apakah ayatnya salah? Tidak. Nah, ini sudah bahasa orang beriman. Terus siapa yang salah? Manusianya. Tidak paham tentang ayat ini, Al-Ankabut 45. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada ayat lanjutan yang orang lalai. Wala dzikrullahi akbar. Apa artinya? Wala dzikrullahi akbar. Apa? Yang bisa saya kasih buku sholat. Angkat tangan. Silakan Ustaz. Apa? Oh ya. Baik, satu. Ada yang lain? Wala dzikrullahi akbar. Angkat tangan, jangan. Silakan Bu. Oke, ada yang lain? Oh iya. Oke, ada yang lain? Silakan. Masya Allah, itu dia. Nah, saya kasih ya. Moga-moga sini Mas. Mumpung saya. Di mana letak perbedaannya? Akbar kita sifati dengan yang. Itu yang kadang-kadang kita terjebaknya di sana. Allahu Akbar, yes. Allah Maha Besar itu. Mudah-mudahan manfaat ya. Punyanya PDM saya pinjam dulu. Alhamdulillah. Makasih mudah-mudahan manfaat. Saya terjemahkan di situ, dan sungguh zikrullah, apa yang dimaksud? Mengingat Allah. Apa yang dimaksud dengan mengingat Allah di sini? Salat. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah, yakni salat akbar, sangat dahsyat pengaruhnya. Jadi kalau ada orang yang sholat tidak ada pengaruh dalam jiwanya untuk menghentikan perbuatan keji dan mungkar, bahkan dia menjadi bagian dari perbuatan keji dan mungkar, dan dia sholat, berarti sholatnya tidak sedang mengingat Allah. Tidak ada zikrullahnya dalam sholatnya. Sebab kalau dia ingat Allah, dia takut. Allah selalu mengawasinya. Ini spiritnya. Jadi kita salah dalam memahami maunya Allah. Kenapa? Ngajinya hanya ketawa ketiwi saja. Bagaimana ngajinya? Bagus. Bagusnya gimana? Lucu. Ada juga sih lucunya, tapi jangan dominan lah. Ya, jika sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan malah sebaliknya cenderung beramar mungkar, nahi ma'ruf, perhatikan ya, saya katakan ini tadi, maka itulah sholatnya orang munafik.
Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Munafik laki-laki dan munafik perempuan sebagian dengan sebagian yang lainnya saling kuat menguatkan. Ya'muruna bil munkar, beramar mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan bernahi ma'ruf. Muhammadiyah bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau munafik amar mungkar nahi ma'ruf. Kebalik, Pak. Aneh. Wa yakbiduna aydiyahum, dan pelit tangannya itu terbelenggu, ndak mau kasih bantuan. Ndak usah bantu Palestina, kita saja banyak yang lapar, miskin, kurang gizi. Lah berarti kok bisa kurang gizi nih? Periodenya siapa? Nah. Ya, astagfirullah. Kita ngaji. Nasullah, mereka melupakan Allah. Ini yang ngeri. Fanasiyahum, maka Allah lupakan mereka. Ini yang ngeri. Kalau kita sudah dilupakan Allah, dicuekin, ini munafik ini. Ini yang ngeri. Adakah kita di barisan itu? Na'udzubillah. Ya, jangan tunjuk-tunjuk mereka munafik. Jangan-jangan kita ada di sini gitu. Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itulah yang fasik. Apa janji Allah terhadap orang yang munafik ini? Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Ngeri. Ya. Allah janjikan pada munafik laki-laki dan munafik perempuan. Maaf, tidak ada di sini. Wal kuffar, sama dengan orang-orang kafir. Neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum, itu layak baginya. Wala'ahnahumullah, Allah laknat mereka. Walahum adzabun muqim, dan dia mendapatkan azab yang tetap. Padahal kita tahu itu hanya orang kafir yang dapat begitu, tapi orang muslim munafik bisa. Makanya jangan hanya mengaji, harus ada prakteknya. Yuk kita praktekin. Jadi tahukah kita siapa yang dimaksud fawailul lil musallin? Ya al munafikun. Kalau mati, layakkah orang munafik disolatkan? Hah? Kalau ada orang Islam, menurut paham Bapak Ibu, ini survei sekalian, meninggal, kita tahu orang ini tidak pernah sholat, kita tahu dia malah menjadi provokator, amar mungkar nahi ma'ruf. Tetangga kita dengan kita sih baik, kira-kira Bapak Ibu menyolatkan atau tidak? Tidak apa-apa, kita survei saja, karena ada dua yang terdengar berbeda. Yang menyolatkan orang Islam yang tidak pernah sholat dan dia beramar mungkar nahi ma'ruf, angkat tangan. Tetap menyolatkan, dia orang Islam. Menyolatkan. Yang mengatakan tidak menyolatkan, angkat tangan. Ya, 50-50, 20-20. Yang 60%-nya Anda nyolatkan apa tidak? Bingung kan? Bingung, karena memang ini masalah membingungkan. Kenapa? Karena di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sahabat yang berani meninggalkan sholat. Tapi ada orang yang beramar mungkar nahi ma'ruf. Saya sebutkan dalam sini catatan kakinya ini. Ya, nanti kita lihat. Jadi ini masih spiritnya Ustaz, karena kalau misalnya tata caranya itu diskusinya lama.
Saya maaf, ini 3,5 tahun belum pindah bab sholat Pak. Di Kopi Ngaji itu, setiap Sabtu ketiga, belum pindah bab sholat. Saking, betul kata Ustadz tadi, saking banyaknya pertanyaan tentang sholat. Waris sudah 4 kali kita bahas. Ya, waris. Dan memang betul banyak pertanyaan tentang waris. Jamaahnya banyak bertengkar dengan waris. Dengan saudaranya. Nggak usah ke sana. Itu yang pamanmu itu yang ngambil haknya ibu. Astagfirullah. Kalau mati layakkah disolatkan? Baik, ini bukan kata saya, ini kata Allah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu solatkan salah satu dari mereka apabila mati abada, selamanya. Wala takum ala qabrihi. Jangan juga kamu berdiri mendoakan di kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena sesungguhnya mereka hakikatnya sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu, lalu mati, wahum fasikun, dalam kondisi fasik. At-Taubah 67 tadi bilang apa? Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang munafik itulah orang yang fasik. Masih At-Taubah, maka taubatlah. Dalam Quran surat 67 nih ya, yang saya nasullah fanasiyahum innal munafiqina humul fasikun. Kenapa tidak disolatkan? Karena dilarang Allah. Kalau persaudaraan mungkin kita baik, tetanggaan, dan juga tidak ada gunanya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falay yaghfirallahu lahum. Kamu mintakan ampun pada mereka orang fasik itu atau tidak, sama saja. Jika kamu mintakan ampun atas mereka bahkan sampai 70 marrah, 70 kali, falan, orang yang pernah ngaji bahasa Arab, lan itu artinya apa? Tidak akan pernah. Falay yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan pernah mengampuninya. Jadi untuk apa disolatkan? Janji Allah terhadap orang munafik tadi apa? Naro jahannam. Kan tadi sudah kita bahas tuh 66 ya, 67 ya. Kenapa? Karena bi'annahum kafaru billahi wa rasulih. Hakikatnya mereka sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak kasih petunjuk pada orang yang fasik. Orang fasik itu apa Bu? Siapa? Orang yang fasik itu siapa? Orang munafik. Orang munafik itu cirinya apa? Fasik itu. Antara ucapan dan perbuatan berbeda. Itu antara lain. Tapi aslinya jiwanya dia menganggap enteng perintah dan larangan Allah. Dia menganggap enteng. Alah. Ya, itu orang munafik itu. Suka mempermainkan agama. Agama hanya dijadikan sebagai media untuk mengambil hati umat Islam. Dan kita mau-maunya tetap memilih itu gara-gara bantuan 100, 300 ribu yang tidak banyak. Habis dalam satu hari. Kalau anaknya 9. Jadi gitu ya. Saya sebelum masuk ke ini belum fikih ini. Ya, tapi saya mau jadikan, Pak, bukankah ada dia juga muslim? Ya. Sehingga tetap wajib disolatkan. Apa istilahnya? Fardu kifayah atau fardu kifai. Jawabnya, perhatikan. Sallu ala man qala la ilaha illallah. Solatkanlah siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah. Ini hadis riwayat Daraqutni dan Tabarani. Palsu, maudhu. Karena ada Utsman bin Abdurrahman, ada Abul Walid Al-Mazumi
yang dia itu pemalsu hadis. Dan hadis yang mengatakan wassalatu wajibatun ala kulli muslim, salat itu wajib terhadap semua muslim, barrom kana dia muslim baik, au fajiron atau tukang maksiat, wa in amilal kabair, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Abu Dawud, Daraqutni. Ini juga dhaif karena munqati, terputus antara guru dan murid, antara Makhul dengan Abu Hurairah. Tidak ketemu ini. Ya saya orang hadis Bapak Ibu, maaf ya, bukan untuk saya nih, aduh. Padahal ini juga dulu kita pakai sampai sekarang mungkin. Memang dia beragama Islam, tapi tidak ada bukti perbuatan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Kalau amar ma'ruf ngajak orang yang baik mungkin lebih mudah, nahi mungkar yang susah. Padahal dia harus berimbang seperti dua sayap kanan kiri. Inilah munafik, karena justru beramar mungkar nahi ma'ruf, pelit nyumbang untuk perjuangan. Mereka lupa akan Allah sehingga Allah pun melupakan mereka. Nah, seharusnya mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu saling dukung mendukung, beramar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafiyun, gabunglah, jangan bertengkar. Jamaah saya Pak, kopi ngaji, walaupun inisiatornya orang Muhammadiyah dan bekerja sama pimpinan ranting Muhammadiyah, NU-nya banyak, muslimatnya, fatayatnya banyak, salafinya banyak. Loh, kenapa saya tahu NU? Karena dia kalau ketemu sama saya cium tangan, dan dia baru sadar ini mesti Muhammadiyah. Tangannya ndak wangi, baunya ikan asin. Saya barusan pulang dari Sampit 4 hari. Baru saya sampai di Jogja, ditemani sama istri kalau ke Sampit dan Palangkaraya. Nah, ketua majelis tabligh itu mencium tangan saya. Saya, ini mesti NU ini. Ketua majelis tabligh Muhammadiyah PDM sana. Terus setelah itu dia ngaku, Ustadz, saya dulu aktifnya di PMII. Iya, ndak usah bilang, saya sudah tahu. Karena dia takzimnya terhadap gurunya itu luar biasa. Ya. Nah, sementara yang teman-teman salaf itu ya ketihatan yang melihara jenggot. Saya kemarin melihara jenggot, tapi karena kurban saya habisin. Sudah disembelih kan? Nah, saya ya, kemudian celananya congklang. Enggak masalah, sunnah Nabi semua itu. Itu ngaji semua. Jamaah tabligh. Kita singgung Sabtu keempat itu muamalat tentang ekonomi, bagaimana membangkitkan perekonomian umat, ya, bagaimana tentang hukum, menghukum koruptor di Indonesia. Itu judulnya. Yang mengisi Prof. Dr. Iwan Satriawan, Dekan Fakultas Hukum UNY. Ada lagi tentang politik, tapi politikus ini tidak boleh dari orang yang suka menerima suap. Wassalam. Kita tidak pakai itu. Politikus yang dalam kampanyenya dia tidak mau menyuap dan tidak mau menerima suap. Ya, itu yang kita. Jadi hidup gitu ya. Ya. Nah, ini yang kita lakukan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan satu sama lain saling dukung mendukung. Ya'muruna bil ma'ruf, beramar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, bernahi mungkar, wa yuqimunas shalah, mereka sama-sama mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, sama-sama menunaikan zakat. Intinya wa yuti'unallaha wa rasulah, mereka sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka inilah yang nanti mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau mau disayang oleh Allah sebagaimana permintaan kita selama ini, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya udahlah, saya bahas dulu nih supaya tidak kehilangan. Kalau mau disayang Allah, lakukan ini.
amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan menjadi muslim hanya untuk dirinya, keluarganya, orang lain, teman. Itulah fungsinya. Sama-sama mendirikan sholat, sama-sama menunaikan zakat. Intinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Jadi jangan sampai kita sering minta ketika duduk di antara dua sujud, tapi tidak melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan cinta Allah. Gitu. Baik. Bapak Ibu biasanya ketika duduk di antara dua sujud, itu doanya apa tadi? Rabbi ghafirli. Yang Allah maghfirli ada? Allah maghfirli warhamni wajburni wahdini warzukni? Ada. Baik, kita survei saja karena ada dua versi. Yang biasa baca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan. Angkat tangan. Berarti awalnya Robby Fili. Ya, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan. Angkat tangan. Ada sekitar 60%. Yang biasa baca bacaan kedua, Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzukni. 5 permintaan saja. Angkat tangan. Ada sekitar 30%. Lebih banyak yang pertama. Masih ada 10% yang tidak angkat tangan. Apa yang dibaca? Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ada yang biasa baca yang sangat pendek, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Angkat tangan. 1, 2, 3. Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ibu-ibu ketawa. Ini hadisnya sahih. Sorry. Ini hadisnya sahih, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Jadi lanjutkan. Itu saya pakai ketika waktu saya mepet. Saya pernah mengejar pesawat, wah hebat. Dari baru kampung kelahiran saya, kampung asalnya bapak ibu saya, di bandara itu biasanya 2 jam. Karena kakak saya pembalap, ya 1 jam saja ditempuh. Sampai di sana, bapak ini sudah tidak bisa, ini sudah 30 menit. Saya kan ini kan 25 menit. Dulu kan 15 menit orang masih boleh naik. Sekarang 30 menit, Pak. Tolong saya tidak bawa bagasi. Akhirnya saya tetap masuk, diizinkan. Oh boleh Pak, asal tidak bawa bagasi. Jadi semuanya di cabin. Nah setelah itu sampai di depan gerbang gate, saya mau masuk. Sebentar Pak, silahkan duduk dulu. Pas waktu azan zuhur berkumandang. Musola di depan gate 1 Makassar itu. Sudahlah. Karena menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berdiri lebih utama dibanding daripada duduk. Akhirnya saya sholat aja dulu. Ya. Karena apa? Kalau di pesawat, ya, di atas pesawat tidak boleh orang sholat. Orang kafir bukan di atas pesawat, di dalam pesawat boleh. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru bilang kafir. Ya, kaptennya ndak boleh. Oh, dia bisa ketangkap ini. Ya, di dalam pesawat boleh. Tapi kan duduk ya. Duduk. Sholat duduk. Ya, kalau tanpa uzur memang pahalanya separuh. Kalau ada uzur tetap sempurna. Nah, saya sholat milihnya berdiri. Tapi karena waktu saya pendek, saya bacanya yang singkat. Allahu Akbar. Doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini, itu tengahan. Itu hadisnya Bukhari Muslim, sahih. Saya biasa pakai itu. Tapi karena waktunya pendek, saya bacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada ini wajah tuh?
langsung wajah tuh nggak pakai ini. Oh, langsung wajah tuh. Nggak pakai ini kecuali kurban. Ah, betul. Langsung wajah tuh. Wajah tuhnya sampai mana? Sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Memang perlu lagi pelajaran sholat, Pak. Baik, kalau Anda membaca Allah Akbar kabiro cukup sampai wa asila, hadisnya sahih. Tidak ada satupun dalam hadis Allah Akbar kabiro wa asila langsung wajahtu wajahiyah dan hanya sampai wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Hadis itu semuanya dipenggal. Allah Akbar kabiro walhamdulillah katsira wa subhanal bukrata wasila satu, kemudian wajahtu wajahiyah. Kalau Muhammadiyah menyarankan, tarjih mengatakan kalau mau pakai wajah tuh sebaiknya sampai tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik, karena wajah itu doanya panjang. Ada yang hafal? Setelah wa anna minal muslimin, Allahumma antal malik, ya Allah, engkaulah sang penguasa, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, anta rabbi, engkaulah Tuhanku, wa ana, sedangkan saya abduka, hambamu, zalamtu nafsi, saya telah menzalimi diri sendiri, wa taraftu bidzambi, dan saya akui dosaku, faghfirli dzunubi jami'a, maka ampunilah dosa-dosaku semuanya, innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya engkau. Ada yang baca sampai sini? Tidak ada. Kalau kita baca sampai sini dan kita paham artinya, rasanya sulit kita campurkan antara kemakrufan dan kemungkaran. Kayaknya sulit untuk kita melakukan al-fahsya wal munkar kalau kita paham maknanya. Dan di dalam sholat itu itiraf, pengakuan atas kelemahan kita, dan kita minta tetap diampuni oleh Allah, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tetap saja kita diampuni walaupun dosa itu kadang-kadang kita lakukan secara berulang dan berulang. Tapi itulah fungsi sholat, menghapuskan antara satu sholat dengan sholat berikutnya, menghapuskan dosa di antaranya. Jumat satu dengan Jumat yang lain menghapuskan dosa di antara Jumat itu. Tapi ada catatan, illal kabair, kecuali dosa-dosa besar, dosa membunuh, dosa korupsi, dosa riba, tidak bisa hapus gara-gara sholat. Camkan itu. Dosa ukukul walidain, durhaka kepada orang tua, tidak bisa hapus karena sholat. Dosa berkhianat, lari dari medan perang, tidak bisa hapus gara-gara sholat. Itu termasuk al-kabair. Sholat itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa sihir, mendatangi dukun untuk nyantet saudara kita, tetangga kita, itu termasuk dosa besar. Makanya ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah dosa-dosa yang membinasakan. Bukan hanya dia binasa, tapi orang lain juga binasa. Hati-hati. Ya, yang disebutkan dalam hadis itu yang membinasakan diri dan orang lain. Makanya masuk kabair. Itu ya, wah, panjang ceritanya ini. Tapi inilah orang mukmin. Orang mukmin ini yang kemudian diupayakan oleh Muhammadiyah. Yuk kita sama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ingat jiwanya sholat. Seperti yang disampaikan tadi Ustadz Irfan Fahrudin, jiwa termasuk Ustadz Usep ya, jiwa kita ada di sini, ya, ada di sini. Perbaiki bacaannya, pahami artinya, dan harus ada pengajian. Tapi pengajian jangan hanya sekedar pengajian. Ya, Bapak Ibu, saya kira itu pengantarnya, panjang ceritanya, sehingga saya tidak menyolatkan orang yang tidak pernah sholat selama hidupnya. Aneh kan? Doanya sholat jenazah itu bagaimana?
Allahumma ghafir lahu warhamhu. Coba ya. 3, 2, 1. Sudah selesai? Baik. Baik, ini saya isinya dulu. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia. Orang yang kita solatkan itu tidak pernah minta ampun karena tidak pernah solat, tidak pernah minta disayang karena tidak pernah solat. Sementara duduk di antara dua sujud ada doa itu. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku. Terus kita mengatakan, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, dia tetangga saya, orang baik, saya bersaksi, tapi tidak pernah sholat. Maaf, saya tidak pernah mau menyolatkan. Ini bukan berarti, wah ini radikal, bukan. Saya sayang, kalau dia masih hidup, saya ingatkan, Mbok jangan meremehkan sholat, karena itu tiangnya agama untuk menyelamatkan kamu dan menyelamatkan orang lain. Itu aja yang saya inginkan. Ya. Nah, baik, saya lanjut. Tadi doa duduk di antara dua sujud, nanti kita masuk di doa sholat jenazah ya. Doa duduk di antara dua sujud, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Yang banyak itu 60% di sini tidak ada hadisnya sama sekali dalam kitab hadis. Oh. Tidak ada hadisnya. Kalau Anda tanya sama saya, di laptop saya ini ada sekitar 1200 kitab hadis. Kita cari searching, tidak ada hadisnya. Ya. Jadi bertobatlah. Beruntunglah Anda ikut pengajian pagi ini dan sampaikan kepada saudara-saudara Anda yang lain. Dihilangkan wa'afini wa'fu'anni. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Hadisnya Hasan riwayat Ahmad At-Tabarani Al-Baihaqi. Ketika kita tambah wa'afini wa'fu'anni, tidak ada hadisnya sama sekali, tidak ditemukan. Tidak usah pakai wa'afini wa'fu'anni, tidak ditemukan hadisnya. Loh kok tidak boleh? Kan artinya bagus. Saya tidak membantah bahwa itu artinya sangat bagus, bahkan saya tidak membantah itu. Cuman doa itu tidak ada hadisnya. Sementara kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu aja sebenarnya. Ya, saya tidak mau bertengkar dalam masalah ini. Kalau artinya bagus, jelas bagus. Wa'afini artinya apa? Dari awal, Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku. Nah, saya katakan orang yang tidak pernah sholat tidak pernah minta disayang oleh Allah. Wajburni, Ustadz yang menjawab, cukupi aku, bukan jeburkanlah aku. Pantas saja kalau pas naik motor itu maunya ke sungai aja, terjebur. Karena artinya wajburni iki opo. Cukupi aku, tidak apa-apa hidupnya pas-pasan. Pas ada tagihan utang ada uangnya gitu. Pas mau naik haji ada uangnya. Ya, itu pas-pasan namanya. Pas mau umroh ada, pas mau menikahkan anak ada. Gitu. Terus wajaburni warfa'ni, angkat derajatku. Enggak apa-apa tukang sapu, yang penting mulia di sisi Allah. Yang termasuk mulia di sisi Allah, saya kemarin ke beberapa tempat Masjid Muhammadiyah itu, wah, WC-nya bersih, Pak. Itu yang penting, WC-nya bersih. Bangunannya sederhana tapi WC-nya bersih. Katanya Bupati, Pak, kalau pas lewat dari antara Palangkaraya dengan Sampit, itu mampirnya di sini, Pak. Dia senang WC-nya bersih. Ya, sambil sholat tentunya. Walaupun ada juga saya lihat hanya ke WC saja, tidak sholat. Ya, paling tidak air pipisnya mungkin masuk surga. Baik, saya lanjut. Ya, tapi Bupati ini rajin sholat. Ya, nah, kemudian apalagi wajah warfa'ni warzukni, berikan rezeki kepadaku, wahdini, bimbing aku, wa'afini,
Artinya apa? Ya, sehatkan. Tapi kalau orang mati, wa'afihi, sehatkan dia. Lah udah mati. Wa'afini itu artinya bisa sehatkan bagi orang yang hidup, selamatkan. Bisa, selamatkan aku. Kan yang penting kan sehat, selamat. Ada yang sehat tidak selamat. Kita mau sehat dan selamat. Wa'fu anni, dan maafkan aku. Wa'fu anhu, maafkan dia. Orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah mengucapkan ini, bagaimana mungkin kita mengatakan itu? Ya, dan tadi hadisnya sudah kita bahas itu. Ya. Nah, yang kedua, yang ada hadisnya itu kalau tidak ada wa'afini wa'fu anni. Terus yang kedua, Allahumma ghafirli warhamni wajiburni wahdini warzukni, itu hadisnya Hasan riwayat At-Tirmidzi dari Ibn Abbas. Itu yang dipakai oleh Tarjih Muhammadiyah. Jadi tetap Hasan itu kan termasuk hadis makbul. Atau Rabbi ghafirli kalau misalnya waktunya mepet, kadang-kadang keburu, tapi jangan mempercepat sholat. Hanya kita disuruh memilih bacaan yang pendek. Ada yang panjang. Yang tadi yang panjang itu wajah tuh, itu masih panjang. Itu biasa dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat malam. Ketika sholat malam, dia di sini mengatakan ketika sholat malam. Nah, itu dibaca sendirian, ketika sholat sendirian, intinya begitu. Ya. Nah, jadi itu ya. Nah, sementara doa sholat jenazah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu tidak ada hadisnya. Seperti yang Bapak Ibu ucapkan tadi, hanya sampai wa'afihi wa'fu anhu, tidak ada hadisnya. Semua doa sholat jenazah itu panjang. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khataya kama naqqaita saubal abyadu minad danas wa badilhu daron khairum min darihi wa ahlan khairum min ahlihi wa zaujan khairum min zaujihi wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga, wa a'idhu min adzabil qabr au min adzabin nar, dan lindungi dia dari azab kubur dan azab neraka. Penyebab azab kubur itu antara lain, satu, kalau pipis tidak bersih. Jadi mungkin cuman pakai obat, diobat abit saja. Astagfirullah. Pacuan curut selesai gitu, enggak. Bagaimana kalau disinap? Dilaplah sampai sebersihnya, karena dia pakai tisu, ya udah sebersihnya. Toh Nabi SAW pernah pakai daun, pernah pakai batu. Asal jangan ditumbuk. Ya, baik gitu ya. Pakai air yang paling utama. Terus yang kedua penyebab azab kubur, namimah, tukang adu domba, tukang menyebarkan hoax untuk mengadu domba. Ya, hati-hati. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau baca sholat jenazah yang panjang, jangan yang pendek. Pak, kalau saya tidak hafal, udahlah kalau begitu tidak usah sholat. Aduh, jangan begitu pikirannya. Tolong hafalkan. Kalau tidak hafal, tetap sholat, tapi tolong tambah, pada akhirnya sempurna. Kenapa? Karena menyolatkan jenazah itu pahalanya 1 qirad. Eman kita datang ke sana tapi tidak menyolatkan. Di kampung saya Pak, di Sulawesi, rata-rata itu mereka datang melayat tapi itu tidak ikut menyolatkan. Layat nyumbang tapi tidak ikut menyolatkan. Aneh saya katakan. Saya tanya, Bapak Ibu kalau mati mau disolatkan enggak? Mau. Kenapa Anda ketika hidup tidak mau menyolatkan? Jengkel saya itu. Iya, sama orang kampung saya di Sulawesi sana. Dia coba, ada tradisi kita kan, datang ke sana tapi tidak ikut sholat. Iya, nah itu, begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi kalau bisa yang lengkap, yang komplit, ya.
Saya khawatir ketika kita menyolatkan orang yang tidak sempurna bacaan kita misalnya ya, Allahu Akbar, kita baru ini takbir ketiga, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sudah selesai takbir lagi, nanti jenazahnya bergerak, tambahi enggak. Sekarang waktunya tanya jawab, langsung aja ya, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak Irwan mungkin. Wah, udah lewat waktunya ya. Mangga. Di batas gua. Busri banyak-banyak. Udah hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatannya yang telah memberikan kepada saya. Ini saya berangkat dari surat Al-Ma'un, Pak, ayat 4 dan ayat 5. Sehingga itu yang ada sholat, terus ada celakalah bagi orang yang sholat. Tapi ada tambahannya lagi ke depannya, ayat di depannya. Nah, muncul di benak pikiran saya, satu, apa definisi sholat, lalu ayat yang berbunyi celakalah orang-orang yang melalaikan sholat, dan ayat kelimanya yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Sehingga muncul pertanyaan, mohon di apa yang disebut lalai akan sholat itu yang seperti apa? Ya, terima kasih karena dibatasi hanya 2 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung boleh, asal ada yang nyatat. Ibu, IPM coba tolong mic-nya. IPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz dari kesempatan untuk bertanya. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Sholat tahajud itu kan identiknya malam dan sholat tobat. Nah, saya suka melaksanakan sholatnya sekalian sholat duha. Apakah boleh? Bisa tidak? Apa hukumnya? Apa ada hadisnya? Sholat tobat dikerjakan sekalian sholat duha. Mungkin itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi Pak Ustaz? Boleh satu lagi ya. Oh, satu lagi. Dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya mengenai yang tentang menyolatkan saudara kita yang muslim. Kalau misalkan nggak sholat, tidak perlu disolatkan ya. Tapi bagaimana Pak Ustaz kalau misalnya orang tua sendiri yang tidak pernah sholat? Cukup itu ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai itu dia bukan lupa atau tertidur, memang dia tidak salat, tidak menganggap salat itu penting. Ya, mungkin dalam pahamnya yang penting jadi orang baik. Karena dari pengalamannya tuh orangnya sholat rajin ke masjid, tetapi dia juga rajin membicarakan kejelekan tetangganya. Ngopo? Ya, saya pernah dapat curhatan, bapaknya curhat, anaknya juga curhat. Ya, wah sama-sama curhat sampai anaknya bilang begini. Anaknya sih ndak sholat memang, tapi dia merasa dia menerlantarkan saya. Jadi untuk apa sholat? Bapak rajin sholat sampai ke sana kemari, tapi mana tanggung jawabnya terhadap anaknya?
Jadi itu yang menyebabkan, Bu, tidak boleh juga begitu. Tidak cukup jadi orang baik. Kalau Nabi SAW kan memang bilang begini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu artinya apa? Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu kan artinya akhlak baik itu dari dulu sudah ada. Yang namanya kebaikan tuh dari dulu ada. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu menyempurnakan kebaikan yang sudah ada, tanpa pamrih kecuali pada Allah. Jadi dia berbisnisnya dengan Allah. Di situ saya bantu, dia mau membalas kebaikan saya, itu urusan dia. Saya pokoknya hanya berurusan dengan Allah. Saya toh mendapatkan juga balasan juga dari Allah, bukan dari dia. Itu namanya tanpa pamrih, lillah, karena Allah. Ya. Nah, jadi saya kembali, orang yang melalaikan sholat itu bisa artinya dia tidak sholat, itu juga sifat dari orang munafik. Saya sebutkan juga di sini. Jadi sifat orang munafik itu memang ada yang tidak sholat, tapi ada juga yang sholat, tapi hanya sekedar kamuflase untuk menutupi dirinya karena ada kepentingan yang lain. Sama-sama munafiknya, sama-sama berat, gitu ya. Jadi melalaikan. Tidak. Saya, Pak, menyolatkan orang sholat itu kalau dia sudah pernah sholat, saya sholatkan kok, Pak. Ini dalam kategori memang dia tidak mau sholat. Nah, suatu saat setelah saya mengaji begini, ada yang curhat sama saya, sama dengan ibu tadi. Bapak saya itu tidak pernah, dia mbahnya, bukan bapaknya. Ada juga sih yang bapaknya, yang curhat yang lain. Kakek saya itu tidak pernah sholat, tapi kalau puasa Ramadan full, cuman sholat tidak. Nah, saya tanya, kamu pernah menegur tidak? Ya, karena ini profesor, teman saya sebelumnya profesor. Jadi biasanya, kamu pernah menegur tidak? Saya pernah. Ketika dia mencukur saya, potong. Nah, dia potong. Cucunya itu ngomong begini, Mbah, yo, Simbah kok ora sholat bahasa Jawa ya, Simbah kok tidak sholat. Kenapa? Gini, sama-sama ke Jakarta. Jawab Simbahnya, bisa lewat kereta api, bisa lewat pesawat, bisa pakai mobil pribadi, kendaraan umum, semuanya sampai. Gitu. Saya pakai jalur yang lain. Tapi Mbah, di Jakarta itu kan ada rumah yang mau dimasuki. Simbah pakai kunci, tapi nggak cocok, nggak bisa terbuka. Sementara kenapa? Ada gigi yang kurang. Ada gigi yang kurang. Lah, sementara yang lain karena komplit, 5 kewajiban itu dilaksanakan, rukun iman, rukun Islam, giginya pas, bisa membuka. Simbah tidak bisa, hanya satu yang kurang, dan itu yang sangat penting, sholat. Simbah tidak bisa masuk. Ini cucu ini sayang sekali sama simbahnya, karena saking baiknya. Taulah simbah itu kan kadang-kadang lebih sayang terhadap cucunya dibanding pada anaknya sendiri. Ya. Simbahnya tidak bisa menjawab. Kowe iki gitu. Kamu ini kalah debat. Apakah simbahnya kemudian sholat atau tidak? Tetap tidak sholat ya sudah, kalau begitu yang penting kita sudah pernah sampaikan dengan cara kita tentunya. Yang pernah sudah pernah ada yang terlibat narkoba, kemudian dia menangis itu. Saya biarkan aja setelah dia ini. Kenapa? Teman saya yang dulu saya ajak
tenggelam di narkoba, bahkan menjadi penyalur, sekarang meninggal. Menangis dia. Oh ya sudah, saya biarkan. Setelah itu gini, mungkin kalau saya mendekati, dia sudah sembuh sejak itu. Kalau saya mendekati para narkoba itu, mereka Ustadz belum pernah merasakan nikmat, masalah semua hilang. Setelah hilang narkobanya, muncul masalah lagi, minum lagi. Nah itu, saya tidak bisa mendekati orang-orang sebaya kamu. Tapi kalau kamu, karena kesembuhan untuk orang yang sudah terlibat dalam narkoba itu sangat sulit, hanya sekitar 2-3% saja. Lah kok kamu bisa sembuh? Kamu ajak itu untuk sembuh. Nih, saya bisa sembuh, alhamdulillah. Kalau saya ngomong tidak, tapi kalau kamu yang ngomong, orang memperhatikan. Nah, ajak orang-orang yang dulu kamu ajak itu. Terus bagaimana kalau misalnya itu jadi itu yang lalai, itu yang seperti itu, Bu? Bukan yang lupa sholat itu, bukan yang mengakhir-akhirkan. Itu hanya perlu dikasih tahu supaya mengawalkan waktu. Itu aja. Lebih cinta mana? Terus orang yang tidak sholat, orang tua kita, yang penting kita ingatkan, bapak sayang kamu, ya, anak saya sayang bapak, saya sayang ibu, mbok sholat supaya nanti kita bisa sama-sama di surga. Ya, diingatkan. Bagaimana kalau dia sudah meninggal? Ya, sudah meninggal, untuk anaknya saya tidak pernah larang untuk menyolatkan orang tuanya. Ada juga kejadian di belakang kopi ngaji, gantung diri, orangnya baik sekali, Pak. Suka membantu masjid. Tapi dia tidak sendiri, tidak pernah sholat. Kalau dia ngomong, dia tidak ketawa, tapi yang lain ketawa. Dia gampang sekali membuat tertawa orang lain. Sayang, dia itu tidak mau merepotkan ketika dia ditabrak, kemudian dia tidak bisa lagi bekerja, dan dia merasa merepotkan saudara-saudaranya. Dia merasa hidupnya tidak berguna lagi. Gantung diri, Pak, di belakang rumah. Iya. Terus ponaannya ini ustadz, guru ngaji. Ustadz, saya tetap menyolatkan. Tidak masalah, kamu solatkan. Ya, tidak ada masalah, kamu solatkan. Karena bagaimanapun dia itu sama dengan orang tuanya. Kenapa? Dalam kasus Nabi Muhammad SAW, ketika ada yang berjihad lalu meninggal, kemudian setelah itu jenazahnya dibawa kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketahuan ternyata dia bunuh diri. Dia banyak membunuh orang kafir. Ya, saya sebutkan panjang lebar di sini. Dia banyak membunuh orang kafir. Nah, tapi kemudian dia sendiri terluka. Di saat terluka dia tidak kuat menahan rasa sakit. Dia ambil pedang, dia bunuh dirinya. Dibawa jenazahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, la usalli alaihi, saya tidak menyolatkan orang seperti ini. Tapi ada kalimat Nabi yang terakhir, sallu ala sahibikum, solatkan temanmu itu. Ulama mengambilnya itu, sallu ala sahibikum, solatkan temanmu itu. Tapi ingat ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh? Karena orang ini masih ikut berjuang juga. Nabi tidak mau menyolatkan hanya untuk menunjukkan jangan mudah berputus asa. Ya, mungkin saat itu sakit, siapa tahu sembuh, hilang rasa sakitnya. Ketika dia berjuang kan nanti ada urat sakitnya itu putus gitu, hilang lagi. Istri saya pernah ketabrak, itu patah 5 kakinya, tidak ada satupun yang dirasakan sakit. Saya katakan hilang rasa sakitnya, alhamdulillah, padahal itu tulang keluar. Saya tidak merasakan sakit apapun pada saat boncengan sama saya itu. Jadi ada itu urat-urat itu. Nah, mungkin dia karena tidak tahan, akhirnya dia bunuh diri. Tapi Nabi SAW masih menyuruh sholat. Siapa lagi? Koruptor. Kata Nabi SAW, la usalli alaihi, saya tidak menyolatkan koruptor ini.
Tapi Nabi SAW masih menyuruh sallu ala sahibikum. Siapa koruptor ini? Dia ikut pejuang dan dia meninggal di tengah perjuangan. Nah, pada saat mau dimandikan, keluar koin-koin yang bukan koin real dan dinar, bukan koin Arab yang mereka punya. Lah, belum ada pembagian ghanimah, dia sudah ngambil dulu. Nabi SAW tidak mau. Saya tidak mau menyolatkan orang seperti ini. Tapi Nabi SAW bilang, sallu ala sahibikum. Nah, yang tidak disolatkan oleh Nabi SAW sudah dua kan? Tapi Nabi menyuruh. Nah, kalimat itu yang di akhir itu, kita kan bukan Nabi. Makanya begitu. Tapi tidak ada memang keterangan bahwa sahabat itu berani meninggalkan sholat. Makanya hukum menyolatkan jenazah Muhammadiyah membolehkan. Muhammadiyah membolehkan. NU membolehkan orang menyolatkan orang jenazah muslim yang tukang maksiat. Nah, termasuk yang tidak sholat tadi. Kalau saya tidak. Boleh nggak saya berbeda begini? Boleh. Saya tidak. Ya, karena orang ini saya masukkan dalam kategori munafik. Munafik itu ada dua tadi. Ya, yang tidak sholat atau sholat hanya sekedar kamuflase untuk menutupi aslinya dia. Nah, saya sebutkan begini, apalagi hadis-hadis mengatakan sallu man qala la ilaha, itu hadisnya palsu. Saya menyebutkan begini hanya untuk mendorong Bapak Ibu, mari kita ingatkan anak-anak kita, ingatkan keluarga kita tercipta, sholat. Karena itu alasan saya, alasan kita nanti sama-sama untuk keselamatan, bukan untuk saya. Itu saja, karena rasa cinta. Jangan pernah meremehkan sholat. Mudah-mudahan dengan sholat yang baik itu, fa in soluhat soluha sairu amali, maka baguslah seluruh amalannya. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Irfan. Ya, wa in fasadat, tapi kalau sholatnya rusak, tadi tidak tahu substansi sholat, ya fasada sairu amali, malah dia bisa tambah merusak itu. Ya, gitu kira-kira. Ya, baik. Jadi tetap sholatkan untuk orang anak ya, saya katakan tetap aja sholatkan karena ada hubungan khusus. Ya, nah itu kira-kira. Ini ya, karena ini saya katakan kenapa? Wah, itu saudara kita, Pak. Ingat, ini hadisnya, la hadza fil Islam liman taraka salat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Karena ashabu Muhammad, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu la yarawna syai'a, tidak melihat sesuatu minal a'mal, dari sebuah amalan, tarkuhu, yang ketika dia meninggalkannya kufrun, menyebabkan kufur. Bukan kafir ya. Saya bedakan antara kafir dengan kufur. Kalau kafir dia tidak beriman. Kalau kufur, orang Islam bisa melakukan perbuatan kufur yang seharusnya dia tidak lakukan. Itu perbuatannya orang kafir yang tidak sholat. Tapi orang Islam bisa tidak sholat. Ya, ghairas sholat. Makanya sahabat tidak ada ceritanya itu berani meninggalkan sholat. Nah, makanya hukumnya beda-beda. Pak, itu kan saudara kita. Kalau dia bertobat, fa intabu wa aqamus shalah, lalu mendirikan salat, wa atuz zakah, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, dialah saudaramu dalam agama. Tapi kalau dia tidak salat, tidak zakat, gimana kita mau dikatakan bersaudara? Itu syarat-syaratnya. Baik, ada yang lain? Tadi Pak, Oh, apa lagi? definisi sholat supaya menghindari verbal. Oh, sholat adalah wadah atau media untuk menyembah dan mengingat Allah, yang dimulai dari takbir sampai salam. Ya, meskipun seperti itu definisinya, tapi tentu sebelum sholat ada wudhu, tidak ada kata-kata maaf usolli fardul maghrib salasa rokaatin. Setelah itu tidak ada kata-kata yang lain selain yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, istighfar, astagfirullah setelah salam ya, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kemudian setelahnya apa? Doanya Allahumma antas salam. Gimana? Allahumma antas salam, sama-sama 3, 2, 1.
Baik, ini yang terakhir ya, karena waktunya sudah lewat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Yang ada hadisnya dan sahih justru yang pendek. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu justru yang sahih. Ketika kita tambahkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darus salam, itu tidak ada hadisnya. Cari dalam kitab hadis manapun tidak. Tapi kenapa Bapak Ibu semua hafal? Karena imam biasa mengeraskan bacaan setelah salam. Ya enggak? Otomatis bagi yang suka ikut berjamaah lama-lama hafal. Lah itulah metode yang diterapkan di masjid ini. Lama-lama juga paham hukumnya, lama-lama juga paham artinya kalau itu diulang-ulang. Ya. Nah, gitu kira-kira. Mohon maaf karena waktunya sangat singkat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Dan tidak pertama, setelah itu terakhir. Ustadz ini kalau diundang menyalah-nyalahkan aja. Yang membenarkan dong. Memang agak berat menjadi ustadz seperti saya. Kenapa? Karena 1-2 bukan banyak. 1-2 saya pernah dihubungi oleh macam-macam, oleh keluarga, istri, oleh ini. Silahkan menyampaikan pengajian dengan tema apapun, yang penting jangan tema sholat. Saya katakan, hah? Jangan tema sholat. Begini aja, tolong undang ustadz yang lain, saya tidak sanggup. Wah, jangan begitu, pimpinan menginginkan ustadz. Cuman itu saja, jangan tema sholat dan jangan tema politik, 2 itu. Saya katakan, udahlah daripada Anda berdosa, ya cari ustadz yang lain supaya Anda nyaman. Ustadz, Bapak pimpinan menginginkan ustadz, itu aja catatannya. Ya sudahlah, terpaksa saya mengiyakan. Yang penting saya mengiyakan dulu, tapi di dalam itu juga saya singgung. Tidak boleh kita hilangkan satupun tema ketika itu berkaitan dengan kita. Masalah sholat, masalah yang paling penting dalam hidup kita. Fa in soluhat soluha sairu amali. Dari sholat itu, kalau sholatnya bagus, pasti amalan yang lain ngikut. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, fasada sairu amali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.